And God alone created all these things we call our own. From the mighty to the small, the glory in them all is God's and God's alone. God and God alone reveals the truth of all we call unknown, and all the best and worst of men, one train the master's plan is God's and God's alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserve His through His praise. For God and God alone. God and God alone will be the joy of our eternal home. He will be our one desire. Our heart will never tire of God and God alone. God and God alone is free to take the universe's throne. Let everything that lives reserve His true His praise. For God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserve His true His praise. For God and God, let everything that lives reserve His true His praise. For God and God Wah, hari ini hari yang cerah ya. Tunggu, kenapa aku sendiri di sini? Cici, Cici, kamu di mana? Bisik, pagi-pagi apa sih, bawel? Kamu pasti baru bangun tidur kan? Enggak, udah dari tadi. Bohong. Ini apaan sih, rame-rame ada apaan? Hari ini kita mau beribadah. Kamu tahu nggak hari ini kita mau memperingati apa? Ibadah apaan? Ibadah memperingati hari ulang tahun GKI Cimahi yang ke-70. Oh, gitu. Bukan ibadah kali ya? Ibadah pengucapan syukur. Iya, betul. Oh, sebelumnya kita mau menyapa dulu nih yang di rumah. Halo, selamat pagi. Hai, Bapak selamat Ibu pagi. semuanya. Selamat pagi, Oma, Opa. Selamat pagi juga saudara-saudara dan saudari kita yang di rumah, anak-anak, semuanya. Nah, kita hari ini mau ngadain ibadah pengucapan syukur untuk ulang tahun
GKI Cimahi yang ke-70 ya? Betul. Nah, Bapak Ibu sekalian semuanya yang di rumah udah siap dong buat ibadah, nggak kayak Cici baru bangun. Iya. Nah, kita walaupun masih ibadah online, tapi kita tetap mengikuti peraturan ibadah ya. Betul. Apa aja tuh peraturan? Coba yang punya HP, tolong di silent atau dimatikan selama ibadah. Jadi kita bisa berfokus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, betul? Betul sekali. Nah, ya udah deh kalau gitu aku mau siap-siap deh. Tunggu dulu. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau mendengarkan pengumuman dulu. Pengumuman apa? Oh, iya. Ya udah kalau kayak gitu semuanya kita mau mendengarkan sedikit pengumuman yaitu Warta Lisan. Selamat mendengarkan. Shalom umat terkasih dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online GKI Cimahi. Pada hari ini, kita akan mengadakan ibadah intergenerasi untuk memperingati hari jadi yang ke-70 GKI Cimahi. Bersama-sama kita akan menghayati tema Hidup Beriman yang Benar. Mari kita renungkan bersama, apakah kita dalam hidup bergereja telah hidup dengan benar? Bersama saya, mari kita simak Warta Lisan selengkapnya. Persekutuan doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 6 pagi secara virtual melalui Zoom Meeting dan streaming melalui kanal YouTube GKI Cimahi. Pada tanggal 4 September 2021, Bapak Pendeta Ujang Tandu Saputra akan memperlengkapi persekutuan doa pagi ini dengan firman Tuhan mengusung tema Biskuit Biskuat. Mari Bapak Ibu bergabung dan bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan doa pagi. Hai adik-adik, sebentar lagi Sekolah Minggu GKI Cimahi akan berulang tahun yang ke-72. Nah, tema tahun ini adalah Setia Bertumbuh. Akan diadakan pada tanggal 12 September 2021 jam 11 sampai jam 1 siang via Zoom Meeting. Dan akan dibagi ke 3 kategori kelas. Jangan lupa ya, karena acaranya seru loh. Kita mau makan bersama dari hasil tanam microgreen yang sudah dibagikan. Nah, adik-adik, microgreen ini juga akan dilombakan per kelas. Supaya jadi pemenang, adik-adik jangan lupa untuk kirim foto pertumbuhan microgreennya setiap hari Rabu dan hari Sabtu ke grup kelas masing-masing. Di hari terakhir pengumpulan foto, jangan lupa untuk menggabungkan semua foto pertumbuhan sebelumnya. Nah, kakak berharap adik-adik semua bisa ikutan ya. Sampai ketemu. Ibadah online GKI Cimahi dilaksanakan setiap hari Minggu pada jam-jam berikut ini. Mari beribadah dan bersekutu bersama di GKI Cimahi. Majelis Jemaat akan menyapa Anda setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 12 siang melalui program Renungan Singkat yang dapat disaksikan melalui kanal YouTube GKI Cimahi. Sekian Warta Lisan hari ini. Saya dan seluruh pelayan ibadah yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Kiranya kita terus dimampukan untuk hidup beriman dengan benar. Tuhan Yesus memberkati kita.
umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat memperingati hari jadi yang ke-70 GKI Cimahi. Meski masih dalam situasi PPKM, guna menekan laju penyebaran COVID-19, hendaknya rasa syukur dan kebahagiaan kita tidak berkurang. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita memuji Sang Batu Penjuru Gereja. Yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya, dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnianya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ibadah syukur ulang tahun ke-70 GKI Cimahi ini terjadi atas pertolongan Allah Bapa, pencipta semesta alam ini. Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, dan Roh Kudus, penolong kita yang setia. Tuhan besertamu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, 70 tahun bukan waktu yang singkat. Pada momen hari ulang tahun GKI Cimahi ini, mari kita berhenti sejenak, memaknai hari-hari yang telah lewat. Dalam rentang sejarah GKI Cimahi, kita mengalami banyak dinamika peristiwa, dari yang biasa hingga yang dahsyat. Jika kita tiba pada hari ini,
Tentu bukan karena kita kuat atau hebat. Seperti 1 Samuel 7 ayat 12 mengatakan bahwa Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispah dan Yesana. Ia menamainya Ebenhezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Maka patutlah kita bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Allah yang maha luhur. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Umat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan penuh penyesalan akan dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami bertekad untuk memperbarui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengampun, kami berdoa. Amin. Umat diajak untuk berdiri. Anugerah pengampunan dari Allah diberikan kepada setiap orang yang mau bertobat. Dengarkanlah berita pengampunan dari Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Yang demikian bunyinya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Mari kita duduk. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, pada saat ini sungguh kami bersyukur ketika Engkau memberikan usia 70 tahun bagi gerejamu GKI Cimahi. Di tengah situasi yang kami hadapi pada saat ini, kami berupaya untuk dapat menghayati cinta kasih Tuhan melalui peribadatan yang kami lakukan secara khusus untuk dapat melihat setiap karya-karya Tuhan di dalam kehidupan GKI Cimahi. Dan pada saat ini ketika kami juga akan dituntun oleh kuasa pemberitaan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat menyapa setiap kami. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, hingga lansia. Dengan segala keberadaan kami masing-masing, kiranya kami dapat dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat memahami akan maksud dan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman yang akan kami baca dan kami dengarkan. Dan kiranya kami pun juga pada saat ini dapat dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan usia kami masing-masing di dalam berbagai hal yang kami dapat lakukan pada usia kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pimpin sertai kami untuk kami dapat membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Amin.
Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15, dilanjutkan ayat 21 sampai 23. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Ayat 14 sampai 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang dengan tekun membaca firman-Nya dan juga mendengarkannya serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Wah, ada apa ini? Rame-rame banget. Tapi kok gak kayak biasanya ya? Ada bapak baju hitam juga tuh. Itu Pak Pendeta. Main asal ngomong aja kamu. Kalau mau tahu, kita tanya Pak Pendeta aja nih. Ada apa nih rame-rame? Iya, Pak Pendeta, kasih tahu kami dong. Ini ada apaan sih? Baik, saya beritahu ya. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 GKI Cimahi. Wow. Wih, gereja kita ulang tahun. Kalau gitu, kita pesta dong. Tiup lilin, terus ada kue ulang tahun juga. Kita Ya, bukan pesta, Yo. tapi memperingatinya dengan
kebaktian syukur. Tapi pokoknya asik deh. Nyanyi-nyanyi, makan-makan sampai kenyang. Terus pulangnya pasti bawa hadiah. Orang kamu mikirnya pesta mulu. Pak Pendeta, apa artinya gereja kita merayakan ulang tahun ke-70 ini? Baik, Pak Pendeta akan jelaskan kepada kalian. Apakah kalian tahu benda ini? Oh, itu teropong. Betul. Dengan teropong ini, mari kita sejenak menoleh ke masa yang lalu. Kalian mau dengar sejarahnya? Wah, mau dong. Kita mau dengerin, Pak. Gimana nih kisahnya Pak Pendeta? 70 tahun yang lalu, kota Cimahi belum seramai ini. Orang Kristen juga sedikit sekali jumlahnya. Kalau mereka mau berbakti harus pergi ke Bandung. Maka gereja GKI dan gereja Pasundan di kota Bandung bekerja sama mendirikan pos jemaat di Cimahi. Oh gitu. Dari teropong ini kita melihat rumah yang terbuat dari bilik bambu dan difungsikan sebagai gedung gereja. Wah, bagus banget ya. Iya, bagus juga ya. Terus bagaimana kelanjutannya Pak Pendeta? Ayo dong cepetan ceritanya. Diterusin Pak Pendeta. Awalnya adalah pelayanan untuk anak sekolah minggu. Kemudian dilanjutkan dengan pelayanan untuk pemuda. Selanjutnya, kebaktian untuk orang-orang dewasa pun dimulai. Waktu itu hanya dihadiri beberapa keluarga. Singkatnya, pos ini kemudian didewasakan menjadi gereja mandiri. Seiring perkembangan kota Cimahi, anggota jemaat pun bertambah. Saat ini jumlah anggota jemaat sudah sekitar 1.300. Wah, banyak Terdiri banget dari ya. anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, dan lansia. Kalian lihat, gedung gereja yang mulanya terbuat dari bilik bambu, lalu diperluas. Bagian bawah dibuat dari batu bata, dan bagian atasnya dari papan kayu. Injil terus diberitakan, dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Anggota jemaat pun bertambah. Ketika sudah tidak memadai, gedung gereja diperluas lagi dengan bangunan tembok. Pak Pendeta, tunggu deh. Aku sekarang mau lihat pakai teropong. Boleh. Bentar. Tapi Jangan lama-lama. Hati-hati juga jangan sampai jatuh. iya ya, tapi kayaknya tangan aku kekecilan deh. Nggak jadi deh. Coba perhatikan fokusnya. Jika sudah, kamu lihat apa? Coba ya. Aku lihat. Ayo dong fokus. Aku sih di sini lihat ada gedung besar. Halamannya luas, banyak anak-anak. Ya kayak sekolah gitu. Iya itu tuh sekolah. Betul nggak Pak Pendeta? Betul. Kamu tidak salah lihat. Gereja hidup dan bertumbuh karena adanya anggota jemaat yang berpartisipasi dan mau melayani. Dalam perkembangannya, GKI Cimahi memiliki pelayanan pendidikan dengan mendirikan Sekolah Kristen Andreas. Kemudian, sekolah ini menyatukan diri ke dalam pelayanan pendidikan sinode wilayah melalui Yayasan Pendidikan BPK Penabur. BPK Penabur tersebar di 15 kota. Salah satunya adalah di Kota Cimahi. Wah, hebat ya. Pak Pendeta, bolehkah saya pinjam teropongnya sebentar saja? Boleh. Sekarang,
Apa yang kamu lihat? Wah, yang saya lihat adalah gereja GKI kita. Gedungnya bertingkat 2. Pintunya yang di depan itu tinggi sekali dan berbentuk melengkung. Coba-coba mau lihat. Pinjem dong teropongnya. Ah, bener banget, ini GKI Cimahi. Betul. Ketika anggota jemaat bertambah lagi, gedung gereja diperluas sekali lagi, sehingga pada bentuk seperti sekarang ini. Gereja kita dipimpin oleh penatua yang menjadi anggota majelis jemaat dan saudara-saudara yang melayani badan pelayanan anak, remaja, pemuda, dewasa, dan lansia. Pendeta tetap yang pertama melayani di GKI Cimahi adalah Pendeta Antonius Kurnia Satya. Kemudian ada Pendeta Cliff Sahetapi, Pendeta Reni, Pendeta Sutanto Teddy, Pendeta Ute Saputra, dan Pendeta Astrida Kardina. Seiring dengan perkembangan pelayanan, dibentuk juga komisi perlawatan, komisi kedukaan, badan dana belajar, dan sesuai kebutuhan, juga untuk mengikuti perkembangan keadaan, dibentuk juga komisi kesenian gerejawi dan komisi multimedia. Sekarang, giliran siapa yang mau melihat? Saya Pak Pendeta. Ya, silakan. Wah, kok nggak ada gedungnya ya? Seperti tanah kosong saja. Ah, kamu nih ngaco. Salah lihat kali. Udah ini aku aja yang lihat. Tahu. Udah sini aku aja yang lihat. Bener. Itu banyak tanaman singkong dan labu kuning seperti di kebun nenek di desa. Ya, betul. Itu tanah milik gereja kita. Pada saat ini, gereja kita juga mendapat kesempatan memiliki lahan pelayanan di seberang gereja. Oh, gitu ceritanya ya. Panjang juga ya ceritanya, kayak ular. Bukan begitu. Tapi seru ya sejarah gereja kita. Seperti perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Ya, suatu perjalanan panjang selama 70 tahun. Di dalamnya terjadi pergantian generasi, termasuk generasi kalian yang muda ini. Sejarahnya penuh dengan dinamika. Hah? Dinamika? Dinamika itu kan alat musik yang bisa ditiup, Pak. Bukan, itu harmonika. Jadi, kami harus bagaimana, Pak Pendeta? Ya, tentu kita harus bersyukur. Kita sudah disertai oleh Tuhan selama 70 tahun. Ebenezer. Sampai di sini, Tuhan menolong kita. Benar. Kita tuh harus bersyukur. Ayo bersyukur teman-teman. Kamu juga bersyukur tuh. Iya, terima kasih Tuhan atas pertolonganmu kepada gereja kami. Apakah kalian tahu benda apa ini? Oh, itu cermin. Betul, cermin. Tiap hari kita menggunakan cermin. Iya dong, apalagi buat aku ngaca-ngaca cantik. Bercanda mulu kamu. Ayo serius. Udah serius tau. Nah, setelah sejenak meneropong masa lalu, dari titik 0 sampai usia 70 tahun, maka sekarang ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Perjanjian Lama, salah satunya ialah kitab Ulangan, mengingatkan kita bahwa dasar iman orang percaya adalah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan tidak boleh ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Taurat adalah firman Tuhan untuk ditaati. Namun, dalam kenyataannya, leluhur orang Yahudi menambah banyak rumusan tradisi dan menyisipkannya ke dalam Taurat
Hukum Taurat yang tadinya cuma 10 hukum Tuhan, akhirnya menjadi 620 peraturan yang rinci dan memberatkan umat. Kitab Mazmur juga mengajar kita bahwa umat Allah dibentuk oleh orang yang menjaga kekudusan dengan menghormati Allah. Menurut pemazmur, hanya orang yang takut kepada Tuhan dan yang menuruti firman-Nya yang boleh masuk ke bait Allah atau ke rumah Tuhan. Dalam surat Yakobus, manusia harus memuliakan Allah dengan lidahnya. Oleh karena itu, manusia juga wajib menjaga lidahnya agar tidak bicara sembarangan. Nah, menurut bacaan Injil, orang Yahudi pada zaman Yesus menggunakan Taurat untuk menjebak Yesus. Mereka mempersoalkan murid-murid yang makan tanpa cuci tangan. Dan Yesus mematahkan argumen mereka dengan mengatakan bahwa yang najis itu bukan makanan yang masuk ke dalam mulut, melainkan kata-kata yang keluar dari mulut. Itulah pesan dari Injil Markus. Firman Tuhan ibarat cermin. Jadi, mari kita bercermin diri. Artinya, belajar dari pengalaman masa lalu dan terbuka menjadi lebih baik di masa depan. Untuk menjadi gereja yang benar, kita harus kembali memperhatikan Alkitab. Wih, keren juga ya penjelasannya ya. Iya. Apa artinya itu, Pak Pendeta? Artinya, semua anggota jemaat patut beriman dengan benar. Caranya ialah dengan menghargai kewibawaan Alkitab dan tidak menyalahgunakan Alkitab. Oh gitu. Berarti kalau gitu mulut aku harus dirantai dong, dikunci. Bukan mengunci mulut kamu, tapi bicaranya jangan asal-asalan. Oh. Ya, selaku orang Kristen patut berusaha hidup kudus. Artinya tidak bicara sembarangan. Oh gitu. Jadi kalau gitu saya harus kunci mulut apa gimana? Udah dibilangin, bukan mengunci mulut, tapi bicaranya jangan asal-asalan. Ya, betul. Kita harus menggunakan mulut kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selain itu, kita mengungkapkan cinta kepada Tuhan dengan melayani sesama. Ah, ya. Melayani. Gimana sih lagunya? Wah, kamu ini. Baiklah teman-teman, ayo kita melayani dengan semangat. Wah, selanjutnya bagaimana Pak Pendeta? Masih mau dengar kalian? Mau banget Pak Pendeta. Ayo cerita lagi. Ya sudah, Pak Pendeta lanjutkan. Ajakin juga para jemaat di rumah untuk menyimak. Yuk teman-teman. Yuk, kita dengerin yuk. Nah, sekarang Pak Pendeta mau memperlihatkan ini. Wah. Wah. Iya, apa itu? Wah, itu koper kan? Apa isinya Pak Pendeta? Oh, bentar. Aku tahu. Pasti isinya harta karun ya, Masnya. Bercanda mulu kamu. Bukan tahu. Sudah, duduk yang manis dulu. Orang yang hendak berpergian ke tempat yang jauh biasanya membawa koper. Oh, pergi kemana Pak Pendeta? Ya liburan lah. Ke Bali ya kan Pendeta? Wah, asik nih. Ikut. Bukan. Kita bukan mau liburan. Sekarang kan masih pandemi. Oh iya juga ya. Kita kan masih harus selalu pakai masker. Terus udah gitu kita harus sering cuci tangan pakai sabun. Betul. Kita juga tidak boleh berpergian. Terus nggak boleh ngumpul-ngumpul kerumunan. Harus jaga jarak.
kita harus menaati prokes. Orkes. Dangdut kali. Joget. Kamu ini. Bukan orkes, tapi prokes. Artinya protokol kesehatan. Nah, kembali ke koper ini. Koper ini hanya mengumpamakan perjalanan gereja kita selanjutnya. Seperti orang yang mau pergi ke suatu tempat. Dalam koper ini ada perlengkapan yang perlu dibawa. Ada baju, ada tiket pesawat, ada paspor, ada peta tujuan wisata, dan ada payung juga. Sama ada uang. Masa nggak ada uang nggak bisa beli jajan dong? Apakah kalian tahu peristiwa apa yang akan terjadi besok? Ya mana aku tahu lah, gelap. Oh, maksud Pak Pendeta, hari esok itu tidak pasti ya? Begitu? Betul sekali. Umumnya, manusia tidak tahu hal yang akan terjadi di masa depan. Saat ini seluruh dunia termasuk Indonesia menghadapi tantangan dikala kita masih dalam suasana pandemi. Sebagai gereja, kita juga tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Masa depan sungguh tidak pasti. Begitu pula perjalanan gereja kita. Maka kita harus terus-menerus melakukan pembaruan. Mencontoh semboyan reformasi, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Oh, Pak Pendeta, saya tahu. Maksud Pak Pendeta adalah tahun depan kita ulang tahun ke-71. Tahun depannya lagi ke-72, dan seterusnya. Betul sekali. Makin pandai kamu. Haha, betul. Nih aku juga pandai kali. Tahun depan berarti ulang tahun lagi ya. Tapi ayo yuk kita rayain ulang tahunnya sekarang aja. Mana kuenya? Mana kuenya? Salah. Potong kuenya. Potong kuenya. Diam kamu. Ribut mulu Pak Pendeta, jadi kami harus bagaimana? Nah, seperti orang yang mau bepergian, perlu membawa koper, maka setelah ulang tahun ke-70 ini, gereja kita pun harus terus melangkah maju menyambut hari esok. Selama ini kita sudah punya pengalaman. Ayo, selanjutnya kita maju dengan perencanaan yang baik. Kalian, anak sekolah minggu, harus siap menggantikan kakak-kakak remaja dan kakak-kakak pemuda. Siap, Kapten. Oh, begitu ya? Baiklah, kami siap bersedia. Bagus, jika begitu. Demikian pula nanti, ya, para pemuda dan pemudi harus siap menggantikan bapak-bapak, ibu-ibu. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang melayani akan menjadi oma dan opa. Loh, kalau oma sama opa kakinya ada 3 karena jalannya pakai tongkat. Matanya ada 4 karena pakai kacamata. Benar nggak? Kamu ini. Selain ada generasi pengganti, apalagi yang harus dipersiapkan, Pak Pendeta? Gereja yang memiliki perencanaan pasti lebih baik daripada yang tidak berencana sama sekali. Nah, kalau gitu, ayo kita buat rencana. Ayo teman-teman, kita buat rencana sama-sama. Nah, begitu. Kalian harus semangat membuat rencana sama seperti semangat kalau mau bepergian. Siap. Baik, Pak Pendeta. Tapi tolong agar kami didampingi ya. Ya, selain itu kita juga harus yakin bahwa kita tidak berjalan hanya dengan kekuatan sendiri. Tetapi tentu saja bersama dengan Tuhan Yesus. Betul. Sebagai kepala gereja,
Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Kita yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk masa depan kita. Hidupmu adalah kitab terbuka, kata orang. Pernahkah kau berpikir bahwa setiap lakumu diperhitungkan? Setiap jejakmu, setiap ucapmu, setiap gerakmu, bahkan setiap kedip matamu tidak luput. Pernahkah kau memperhitungkan siapa yang akan melihat perbuatanmu? Tidak hanya orang terkasihmu ataupun teman-teman terdekatmu. Bayangkan, jika puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang melayangkan pandangan matanya padamu, menilaimu dalam diam dan menerawang hidupmu. Tidak hanya apa yang kau pamerkan di dindingmu, ataupun apa yang kau pidatokan dengan lantang. Tidak hanya apa, tapi juga mengapa. Pernahkah kau berpikir bahwa setiap lakumu meninggalkan sejarah yang tercatat? Tidak hanya sekadar ucapan yang terlupakan di hari esok atau tindakan yang hilang di telan masa. Setiap dekade, setiap tahun, setiap hari, setiap jam, dan setiap detik hidupmu adalah jejak yang tak terhapuskan. Pernahkah kau berpikir bahwa setiap lakumu diperhitungkan? Setiap jejakmu, setiap ucapmu, setiap gerakmu, bahkan setiap kedip matamu tidak luput. Pernahkah kau berpikir bahwa seumur hidupmu, imanmu tidak pernah tidak terlihat di mata Tuhan? Bersama orang percaya di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita kembali mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas HUT ke-70 GKI Cimahi, atas penyertaan tangan Tuhan. GKI Cimahi dapat melewati tantangan dan rintangan dalam perjalanan hidup bergereja. Kami juga percaya bahwa di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, GKI Cimahi tetap teguh, kuat, taat, dan setia dalam pelayanan hingga akhir zaman. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu, Allah yang selalu melawat kami dan memperhatikan kami. Saat ini, kami mau berdoa bagi mereka yang sakit. Apapun sakit mereka, kami mohon Tuhan, lawatlah mereka, jamahlah dan sembuhkanlah. Pulihkanlah mereka, karena kami percaya Tuhan Engkau berkuasa atas segala penyakit. Ya Tuhan kami berdoa bagi anggota jemaat yang berusia lanjut, yang ada di jemaat Tuhan GKI Cimahi.
yang berjumlah kurang lebih 230 anggota jemaat, agar mereka berusia lanjut tetap setia, bersyukur dan berharap pada Tuhan. Tuhan, secara fisik mereka lemah, namun kami mohon Tuhan, kuatkanlah mereka, berilah hati yang gembira, sukacita, terutama arahkan pandangan mereka kepada Tuhan, sehingga di masa lanjut usia mereka tetap percaya dan berpengharapan kepadamu, Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami juga masih mau berdoa bagi mereka yang saat ini sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau sendiri yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik dan memberikan pekerjaan bagi mereka sesuai dengan keahlian yang mereka miliki, yang juga Tuhan sendiri anugerahkan bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang bekerja, sedang berusaha, sedang melakukan aktivitas mereka untuk mendapatkan nafkah bagi kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Kami juga yakin bahwa bagi mereka yang bekerja sebagai karyawan, sebagai pendidik, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, kami yakin Tuhan, dalam kondisi seperti ini Engkau pun tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau akan memberkati apa yang mereka lakukan. Engkau memberkati setiap tangan mereka yang melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa pengasih, penyayang, dan panjang sabar, kami juga mau berdoa bagi pendidikan anak-anak kami. Kami mohon kiranya Tuhan berikan semangat menata masa depan, supaya mereka berjuang bersama Tuhan di dalam Tuhan. Dan kami pegang janji Tuhan bahwa Engkau akan membuat mereka sebagai orang-orang yang berhasil di kemudian hari. Bapa di dalam surga, kami mau mempercayakan anak-anak kami ini di dalam menempuh pendidikan, di dalam menata masa depan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu demi satu. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Ya Tuhan Allah kami berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam hidup rumah tangga. Tuhan tanamkan kasih dalam relasi antar anggota keluarga sehingga terjalin keharmonisan, kebahagiaan, karena setiap anggota keluarga saling menerima, saling memahami, saling menghormati, saling membantu satu dengan yang lainnya, menjadi keluarga yang bahagia, agar setiap rumah tangga yang mau melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidup mereka. Ya Tuhan kami, masih banyak pergumulan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun sebelum kami mengungkapkan satu demi satu, Tuhan, Engkau sudah mengetahui isi hati kami. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami ini. Tuhan, Bapa kami yang kami memuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul saling mendoakan dan menguatkan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu kepada negara dan bangsa kami di dalam mengarungi kehidupan bernegara dan berbangsa selama ini. Itu semua hanya karena anugerah dan kasih-Mu kepada kami. Meskipun selama 1 tahun lebih
ini, kami dalam suasana prihatin karena pandemi COVID-19, tetapi Engkau selalu hadir sehingga kami dapat bertahan dan bersatu di dalam menghadapinya. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami tetap dan selalu memohon kepadamu agar Engkau memberi kami kedisiplinan, kepatuhan, ketahanan, kesabaran, ketangguhan, dan kecerdasan di dalam kami dapat mengatasi pandemi ini dengan segala akibat dan dampaknya. Beri kami pula semangat bela rasa terhadap saudara-saudara, teman-teman kami yang butuh bantuan, perlu pertolongan dalam segala segi kehidupannya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, untuk mengakhiri pandemi ini pada waktu yang telah Engkau tentukan, agar kami dapat kembali bangkit, tumbuh, dan berkembang menjadi bangsa dan negara yang sejahtera. Mampukan Presiden kami dan semua jajarannya untuk menjadi pemimpin yang rela berkorban, jujur dan adil untuk membuat bangsa dan negara kami ini menjadi negara yang sejahtera secara ekonomi bagi seluruh masyarakat. Dan mampukan kami pula sebagai rakyat untuk hidup dengan rukun, bersatu dan bergotong royong. Ya Bapa, demikianlah doa singkat ini kami panjatkan. Kiranya Engkau senantiasa memberi kami pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau selalu melimpahi kami berkat sukacita dan kebahagiaan. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Mari kita menyempurnakan seruan syafaat yang telah kita naikkan di hadapan Tuhan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, di dalam ibadah ini kita diberi kesempatan untuk mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar dan warta jemaat. Yang kedua, scan QRIS melalui aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di gedung gereja. Mohon untuk mencantumkan jenis persembahan yang diberikan. Apabila memberikan persembahan melalui transfer bank atau QRIS, tambahkan 2 digit kode unik dari 2 digit nominal persembahan Anda. Informasi kode unik dapat saudara temukan pada warta digital. Ingatlah firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5 demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Amin.
dengannya. Amin. Amin, 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 amin. Tapi umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberikan kelimpahan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam masa pandemi ini pun, Tuhan selalu memberi kami kesehatan dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menerima apa yang kami persembahkan yang semuanya ini berasal daripadamu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lanjutkanlah berbagai aktivitas dalam kehidupan, dalam damai sejahtera Allah Tritunggal. Selanjutnya mari kita tapaki hari esok dengan langkah yang pasti, dengan perencanaan yang baik, sekaligus keberpasrahan kepada Sang Khalik. Kita rasakan kasih-Nya di tempat kudus ini, di
Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta kamu sekalian sekarang dan selamanya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta kamu sekalian sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Wah, ibadah kita udah selesai nih, Ci. Iya, seru juga ya. Iya, jadi ibadah kita hari ini tentang apa nih? Jadi, kita itu walaupun sekarang nih, kita udah hampir 2 tahun ya kena
pandemi COVID-19 ini. Iya. Nah, tapi walaupun ada pandemi ini, kita nggak boleh kalah sama pandemi. Betul. Kita sebagai generasi muda harus punya semangat supaya iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan hidup kita juga benar di hadapan Tuhan. Iya, betul. Kita harus tetap selalu taat. Betul. Setia sama Betul. Tuhan. Apapun keadaannya. Betul? Betul. Pokoknya dengan iman kita, percayanya kita sama Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Luar biasa ya hari ini. Nah, Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anak yang di rumah tetap semangat ya. Jangan kalah dong sama pandemi. Masa kalah ya? Betul, kita harus punya iman yang kuat dan kita juga harus percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Betul. Gak perlu khawatir dan takut ya. Iya. Karena ibadahnya sudah selesai, kita mau pamit ya. Iya nih, kita mau pergi ya. Mau kemana kita ya? Di rumah aja, kan nggak boleh pergi-pergi kamu. Oh iya, yaudah deh aku mau nonton film aja. Nah, kita mau ucapin dulu selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati ya. Iya. Tetap semangat, dan jangan lupa minggu depan juga masih ada ibadah-ibadah selanjutnya. Betul? Betul. Kalau gitu, saya Cici pamit. Saya Gege pamit. Sampai ketemu lagi. Dadah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kami keluarga Pendeta Astrid mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 kepada kita semua sebagai tubuh GKI Cimahi. Mari bersama-sama melanjutkan karya pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan mampukan kita semua di tengah situasi yang terbatas untuk berkarya tanpa batas. Tuhan Yesus menyertai GKI Cimahi. Selamat ulang tahun ke-70 kepada kita semua sebagai tubuh GKI Cimahi. Selamat meneruskan Pelayanan serta menjalani hidup beriman yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komisi Anak mengucapkan selamat ulang tahun GKI Cimahi yang ke-70. Tuhan Yesus yang menyertai, membimbing dan memberkati pelayanan kita semua. Selamat ulang tahun ke-70 GKI Cimahi. Semoga selalu menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Dewasa mengucapkan selamat merayakan hari jadi ke-70 GKI Cimahi. Kiranya tetap teguh, kuat, taat dan setia dalam pelayanan hingga akhir zaman. Amin. Selamat ulang tahun GKI Cimahi yang ke-70. Terus bertumbuh dan berbuah serta menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to us. Saya mewakili Komisi Kesenian Gerejawi ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua. Semoga di masa pandemi yang agak mengkhawatirkan ini kita masih bisa menerangi yang di dalam dan memancarkan terang bagi yang di luar. May God bless us all. Selamat ulang tahun GKI Cimahi ke-70. Semakin dewasa dalam pelayanan, khususnya menjadi berkat buat orang-orang sekitar. Maju terus GKI Cimahi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKI Cimahi. Tuhan berkati. Kami dari BDB mengucapkan selamat ulang tahun GKI Cimahi yang ke-70. Biarlah GKI Cimahi akan senantiasa dapat bertumbuh dan berkembang sebagai saluran berkat Tuhan
dalam kehidupan bermasyarakat. Komisi Multimedia mengucapkan Selamat ulang tahun yang ke-70 GKI Cimahi. Semoga terus diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Amin.